Halo, selamat siang pemirsa. Berita Satu Siang kini hadir mengudara dengan wajah dan semangat baru untuk menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, khusus spesial pada hari ini, saya tidak akan sendiri membawakan berita-berita penting untuk Anda, tetapi akan ada sejumlah host-host spesial yang akan membantu saya pada hari ini. Dan langsung saja pemirsa, inilah Berita Satu Siang spesial selengkapnya di Berita Satu, bersatu menginspirasi. Kita awali Berita Satu Siang dengan informasi isu pekerja migran Indonesia masih menjadi sorotan. Mulai dari pekerjaan unprosedural yang berujung deportasi hingga ketidakadilan yang menimpa pekerja migran di luar negeri yang masih terus terjadi pula. Dan di tengah problematika ini ada sosok yang terus mengawal para pekerja migran Indonesia agar pulang dengan selamat ke tanah air. Nah, pemirsa, paket berita tadi menjadi clue terkait dengan siapa yang akan membantu saya sebagai host spesial pada hari ini. Siapa lagi kalau bukan di studio kami di PIK 2 ya Bapak. Bapak sudah siap belum ya kira-kira untuk membantu untuk Anda, dan langsung saja Bapak saya persilakan waktu dan tempat. Kalau terkait dengan kasus-kasus PMI yang akhirnya dideportasi, apalagi ada anak dan berarti memang sudah ada skema bagaimana mengatasi persoalan seperti ini ya Pak yang disiapkan. Baik, Pak Menteri, selain tadi wah pemirsa, 2 paket tadi menjadi contoh nih ya Pak. Ini Pak, semakin banyak nggak sih Pak Bapak lihat di Indonesia ya, agar harus kita bina karena potensinya jauh lebih besar. Pekerja migran kita yang akan purna migran nih Pak setelah dari luar negeri akan ke Indonesia. Kira-kira apa sih Pak hal-hal yang harus diperhatikan, tips dan triknya mungkin? Nah, Bapak sudah membantu saya menyampaikan 3 berita kepada pemirsa ini seputar tentang teman-teman PMI dan juga Purna PMI yang terus menginspirasi. Bagaimana Pak perasaannya berada sekali pemirsa? Saya merasa terancam sekarang karena Bapak Menteri kita, Bapak Karding ini sangat lihai di depan kamera nih pemirsa. Jadi pemirsa apakah lebih memilih saya atau Pak Menteri mungkin membawakan informasi? Tapi saya sangat senang di Berita Satu Siang spesial kali ini. Suatu kehormatan bagi kami semua bisa dibantu oleh Bapak Karding menyampaikan informasi bagi pemerintah. Terima spesial kali ini. Mohon diterima, kami akan lanjutkan lagi Berita Satu Siang spesial dengan beragam narasumber menarik lainnya dan juga host-host spesial yang hadir pada hari ini. Dan kami akan kembali usai jeding satu ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Berita Satu Siang spesial yang hadir dengan wajah dan juga semangat baru dan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Pemirsa, tidak habis-habisnya kami akan menghadirkan kejutan spesial untuk Anda pada hari ini. Selain tadi sudah ada Pak Menteri Karding, kami juga akan menghadirkan kejutan spesial pada segmen kali ini pemirsa. Tapi sebelumnya, kita simak informasi pertama berikut ini. Di mana akses warga dari kota-kota satelit yang menuju ke Jakarta kini telah semakin mudah. Sejak pekan lalu, bus Trans Jabodetabek telah melayani rute Blok M Bogor dan juga sebaliknya. Warga pun mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan transportasi umum yang sangat terjangkau ini. Nah pemirsa, mumpung ada berita soal Bogor, kami saat ini sudah langsung ditemani dengan host spesial di Berita Satu Siang. Kali ini ada Wali Kota Bogor, Bapak Deddy Rahim. Halo Kang, sampaikan berita, nggak adil ya rasanya kalau kita kehadiran Bapak Wali Kota tapi tidak membantu juga nih menyampaikan berita disampaikan oleh teman-teman jurnalis Berita Satu. Tapi Kang Deddy yang akan tanya sekarang. Biasanya saya, Kang Deddy nanti yang tanya ya. Oke, kami persilakan kepada Kang Deddy untuk menyampaikan berita yang sudah ditunggu-tunggu. Sebenarnya berarti tidak menjamin dia sering menghadapi doorstop dari wartawan, tetapi ketika berada sebagai presenternya, jurnalisnya, ini berbeda ya Kang ya? Ya ini kan nggak boleh. Sangat menarik buat saya sendiri, meskipun saya bukan warga Bogor, tapi saya sangat menyambut antusias kehadiran Trans Jabodetabek sampai Trans Jabodetabek ini bisa sampai ke Bogor juga. Pasti kan ada koordinasi antar lintas kepala daerah ya? Ya, jadi kebetulan waktu. Nah, rutenya kira-kira akan ada kemungkinan nggak sih Kang akan diperpanjang mungkin atau halte-haltenya ditambah mungkin wilayah di Bogor? Kalau halte ditambah kasihan. Sudah cukup representatif kan menurut Anda? Kalau sekarang kan masih sifatnya masih halte. Nah, Jabodetabek itu kan BPS ini menunjukkan data tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor itu mencapai angka 8,13% pada tahun 2024. Nah, seberapa besar sebenarnya peluang kerja di Kota Bogor terkini? Kalau peluang kerja di Kota Bogor? Untuk ice breaking, biar nggak terlalu tegang. Karena tampaknya tadi tegang ya pemirsa ya. Karena baru pertama kali nih katanya membacakan berita, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nih, saya akan tampilkan, dibantu oleh teman-teman saya tentunya, terkait dengan 4 kata Kang Deddy. Nah, nanti Kang Deddy boleh sampaikan ketika melihat kata tersebut, apa yang terlintas di pikiran Kang Deddy, oke? Baik, sudah siap? Ujian kedua nih.
Tapi ini harusnya Kang Deddy mah bisa pasti gitu ya. Oke, teman-teman boleh dibantu kita tampilkan kata pertama ada di semua kepala daerah ya, semua yang bekerja untuk rakyat. Terakhir, kita masih ya paket apa saja yang disampaikan oleh Kang Deddy, mulai dari apa yang harus dimiliki oleh seorang kepala daerah dan juga bagaimana mewujudkannya bisa bermanfaat kepada lingkungan dan semesta ya. Kan sebuah plakat sebagai tanda terima kasih telah membantu dan juga hadir memberikan waktunya di B-Universe. Boleh? Oke, terima kasih. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita Satu Siang Spesial yang hadir dengan wajah baru dan juga semangat baru. Pemirsa, jika tadi kita sudah kehadiran Bapak Menteri dan juga Bapak Wali Kota Bogor yang membantu saya untuk menyampaikan informasi kepada Anda, kami masih punya kejutan lain pemirsa. Kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan berita soal PMI dan juga integrasi transportasi yang sampai ke Kota Bogor, kini ada juga informasi-informasi dari terkait dengan kasus kriminal yang sedang viral atau yang menjadi perhatian warga. Nah, sosok ini pemirsa selalu tampil di layar kaca Anda dan Anda pasti sudah tidak asing seharusnya karena dia seringkali menyampaikan informasi-informasi penting juga. Dan kami langsung saja hadirkan Bapak Karopenmas Divisi Humas Polri, Bapak Brigjen Truno Yudo Wisnu. Ines lebih biasa lagi menghadapi kamera. Nah, saya harus adil nih, Pak. Kayaknya Bapak dan Mbak Ines juga harus bantu saya ya di Berita Satu Siang Spesial kali ini ya, lingkungan kerjanya. Saya mau tanya satu hal aja mungkin bisa disampaikan nih Pak. Kita tahu ya, bisa disampaikan mungkin apa-apa saja yang akan dilakukan dan harapkan semua persiapannya juga bisa lancar-lancar ya Pak ya menuju ke HUT Bayangkara di bulan Juli nanti. Dan informasi-informasi yang kami hadirkan dalam Berita Satu Siang Spesial kali ini bersama dengan host-host spesial juga. Dan akhir kata saya Souza Hutapaya pemirsa atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas dan juga host spesial saya sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.